Lin, sorry, pada saat kamu again dapat undangan invitation untuk ke Cannes gitu, ini kan bajunya Ralin nih sekarang jadi bahan obrolan, right? Jadi, tapi kamu expect nggak it's gonna be, atau memang kamu udah, gue harus pakai kebaya nih supaya misalnya jadi obrolan, kan itu salah satu strategi bisnis juga. Bukan obrolan sih, belum lagi manajer aku yang di sana tuh tiap hari ngirimin foto kayak, kalian nggak mau ganti nih, are you sure you wanna wear that kebaya? I'm like, yes, 100%. Wow. Tapi bisa aja loh, gara-gara kamu pakai kebaya nggak ada yang foto, karena orang nggak ngerti. Saya menempatkan diri sebagai netizen Indonesia. For netizen Indonesia, for a girl like you, that you're smart, kamu punya many kind of achievements in life. Kenapa belum menikah? Pasti itu adalah the Melayu konsep yang selalu ditanyakan kepada kamu setiap Lebaran. Iya, itu ini kok wajar. Sebenarnya sih ada beberapa kali saya pengen nikah tapi nggak jodoh aja gitu. Kayak kalau aku mau punya anak, aku nggak mau kerja. Aku mau 5 tahun anak itu lagi balita itu aku di situ 24 jam gitu loh. Punya pacar nggak sekarang, Lin? Ada dong. Indo atau bule, Lin? Welcome back on my podcast. Wait, where's the camera? Where should I look? Here, and then that should be your camera. It's gonna moving. Okay, jangan di-cut, biarin aja. Okay. Ini tamunya belum ada udah banci atur loh. Di mana kamera gue? Itu orang film begitu. Mana kamera gue? Where's the director? Where's the script? Please welcome on my podcast, Ralin Shah. Di depan dulu sayang. And then after that, when you talk, you can go there. Okay, that will be your camera. 1, 2, 3. Okay. Ralin Shah, everybody, along the way from Cannes, Sikila, dan grab all the attention. How are you, darling? I'm good. A little bit tired, agak jet lag sedikit, tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat ya. Jadi kembali dari Cannes kemarin, hari apa? Baru aja day before yesterday, hari Minggu malam. Minggu malam baru balik dan sekarang udah balik lagi bekerja. Nanti abis ini ada press conference mengenai juga kedatangan kamu ke Cannes Festival, right? Terus aku tadi something yang very funny dan ini menurut aku harus di-share adalah dia cerita, iya capek banget kan, gue tanya lu jet lag nggak? Capek banget soalnya ya kalau naik bisnis sih nggak capek, tapi gue kemarin naik ekonomi. Terus dia dengan santainya, karena kan orang kalau ngelihat Ralin Shah dong, glam everybody. Dan dia bilang kalau gue mau orangnya cuek aja sebenarnya. What was the thing that the people, nggak boleh kebanyakan bahasa Inggris, apa yang orang lain lihat dari seorang Ralin yang sebetulnya berbeda dengan apa yang netizen selalu pikirkan? Aku lumayan pragmatis sih. Kayak kemarin kan emang harus pulang lebih awal karena ada kerjaan dan ada kerjaan lagi di Eropa. Jadi flightnya harus diganti dan memang cuma ada flight itu ya udah. Karena bisnisnya full. Iya, karena memang kita ganti flight last minute, jadi ya udah nggak apa-apa kok. Don't care, doesn't mind, doesn't matter. Malah di pesawat ketemu banyak orang Indonesia, jemaat dari ini kan, jemaat dari umroh, dari haji. Di Qatar ya udah hello aja minta foto. Kadang-kadang ada case-case di mana misalnya jangan sampai ada yang ngeliat gue. Tak kalau ada yang foto gue gitu, ada yang kayak gitu. Kalau kamu, do you care about stuff like that? Don't really care ya, because the point is kita harus pragmatis, apa yang convenient aja, dan sebenarnya kan kita semua di sini bekerja kan, dari satu lokasi ke yang lain juga untuk bekerja. Kalau liburan mungkin orang peduli lifestyle atau tapi kalau untuk kerja, apalagi kalau flightnya pendek tuh aku nggak terlalu peduli. Dulu kan memang kebetulan aku juga jadi kerja di AirAsia kan. Dulu kan aku jadi iya kamu jadi salah satu komisaris betul. And I just took AirAsia and it was fine. I think people need to understand bahwa ya hidup ini harus real aja, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Apalagi kita udah umuran segini kan, dan berdikari jadi perempuan ya, kita semuanya yang handle kan, finansial, mental, fisik, semuanya kita harus bertanggung jawab. Very true. What was the thing that you learn about life that you think it matters the most in life now with your age? When actually waktu aku ke Cannes itu, karena kan itu jadwalnya padat banget kan Mbak, dan bintang dari seluruh negara yang maksudnya cantik, yang lebih 1000 kali lebih cantik, terkenal lebih 1000 kali lebih terkenal, kaya juga, sukses juga, yang baru juga ada, yang tua juga ada, yang muda. Jadi kita baru nyadar bahwa kayak ya udah, you can only bring your own light gitu. You cannot focus on other people's light. You have to focus on your own journey. You have to focus on your own race with yourself.
And insya Allah itu akan cukup buat kita dan keluarga kita. Tapi we cannot make anyone happy. Exactly right. Everyone happy. Yang aku benar-benar paham adalah whatever you do in life, somebody's not gonna like it. Exactly. Somebody is not gonna like it. You can never please everyone in this world. Kita di Cannes nanti dibilang, emangnya dia main film apa? Kita nggak di Cannes nanti, emangnya dia ngapain sih? Ya kan maksudnya banyak yang dilakukan oleh seorang aktris. Itu kan banyak behind the scenes, banyak NDA-nya juga yang kita nggak boleh ngomong, kita lagi ngapain, lagi prepare apa, dan preparasi apalagi film-film luar negeri itu Mbak, kemarin aja sempat ke premiere film Leonardo DiCaprio kan. Terus aku ngomong sama castnya, itu mereka di casting 7 tahun yang lalu. Terus film itu di syuting 4 tahun yang lalu. Mainnya baru kemarin minggu lalu. Jadi mereka 6 tahun pasti ditanyain sama keluarga, lo ngapain aja, di mana aja lo? Katanya lo syuting. Katanya lo syuting, kok nggak keluar-keluar nih udah 6 tahun. Belum lagi kalau netizen Indonesia, katanya udah dempul, udah syuting, udah nge-story. Kok nggak keluar-keluar filmnya? Iya. Jadi pas aku ngelihat kayak gitu dan orang sana tuh ya nggak peduli. Maksudnya yang penting kita kerja gitu. Jadi memang Cannes Film Festival itu lumayan bergengsi acara sosial untuk networking, untuk juga dunia hiburan itu berkumpul di situ, fashion, lifestyle, untuk celebrate film. Tapi ya semua jenis manusia ada di situ gitu. Bermacam ya. Bermacam, ada yang datang hanya dia influencer, datang dengan brand. Ada yang datang karena afiliasi manajemennya mungkin dekat sama Cannes seperti saya punya manajer di Los Angeles sekarang. Dia lumayan aktor-aktor yang dia bawa ke sana tahun ini ada 40 termasuk aku. Tapi kan all over the world. All over the world. Including Asian gitu. Including Asian. So for his famous Asian actresses ada Fan Bingbing, Gong Li sama Michelle Yeoh sama dia kan. Terus jadi dia baru kali ini ngambil orang Indonesia, aku sama orang Thailand ada satu lagi. Jadi kita baru dibawa, diperkenalkan lah seperti itu. Jadi tahun lalu aku pergi sendiri sama tim aku karena diundang brand. Tahun ini diundang brand tapi ada manajemen juga, jadi lebih seru lagi. Lebih seru ya. Oke, tapi gini, Raline Shah ini adalah nama yang sudah popular kalau di Indonesia. Tapi when you go abroad, ya kan kamu kan pengen karir kamu leveling up gitu. Tadi kamu bilang, ini Cannes Film Festival ini the people all over the world they go there gitu kan. Dan pastinya juga kan banyak orang yang lebih terkenal daripada Raline Shah, right gitu. Nah, tadi balik lagi. Pernah nggak ngerasa you're one whole package, you're smart, you speak English, ya kan, and then you're beautiful gitu. Tapi kan untuk pada saat berdiri di foto dengan media, right, di luar negeri gitu, begitu kamu jalan tuh pernah nggak ada there's some feelings in your heart gitu, kayak gimana nih, atau deg-degan atau insecure sedikit, ada nggak sih, Lin? Of course there's insecurity, but not because I feel smaller than anyone else. Aku ngerasa bahwa ya level playing field kok. Mungkin aku mungkin kesuksesannya tertunda aja, atau mungkin aku nggak sukses di sini, tapi aku sukses di Medan. Aku kan dari Medan. Jadi bersyukur aja sih. Dan insecure itu pasti ada karena kita perempuan. It's very human ya. Apalagi hormon kita pasti ada. Cuman aku sendiri aku udah tahu. I did my best. Considering waktu preparasinya. Considering kita dari Indonesia, considering sponsor kita juga, maksudnya kita harus benar-benar work hard to be there gitu. Bergantung pada diri sendiri juga buat karir. So I think I'm just proud of myself gitu. Dan on the carpet there's so many people. Sometimes diusir juga gitu kan. Bukan akunya, cuman banyak yang diusir kayak ayo lewat. Kalau kamu gak Leonardo DiCaprio lah, tapi alhamdulillah. List gitu ya. Ngeri lo liatnya kayak I try and I help gitu kan. But then alhamdulillah rezeki aku tuh selalu kayak aku di red carpet selalu dikasih jalan sama Tuhan. Aku selalu bismillah kan sebelum maju. I'm like, Tuhan just put me where the good people are, let people just see whatever they need to see that, tapi jangan sampai aku trip or anything like that. Dan alhamdulillah selalu ada jalan, selalu dikasih karpet merah yang panjang. Terus fotografer setelah 2 hari itu udah tahu nama aku, jadi sering dipanggil. Kadang-kadang orang juga gak kenal sama kita, tapi gara-gara dipanggil jadi kayak oh iya oke lewat gitu kan. Emang ada, ini cerita di balik layarnya. Emang ada, Lin, yang pada saat jalan tuh baru begini, oke, yuk let's go. Yes. Oh my God.
Dan itu untuk artis tuh deg-degan banget loh. Itu yang kayak hari pertama juga gitu kan. Hari pertama manajer aku nggak ikut. Dan aku buru-buru ada cewek yang kayak 5 cm dari muka aku gitu. Yang kayak jerit-jeritin aku dalam bahasa Prancis. Kita kan nggak ngerti ya. Iya. Terus aku udah sempet down juga. Tapi akhirnya aku tenangin. Aku bilang, what's the problem? Dia bilang, oh ini untuk ilis, bilis, silis, apa-apa. Tapi tiba-tiba ada bapak-bapak yang bantu. Dia bilang, she's A-list, she's with Chopard, she's with me gitu kan. Wow. Terus aku cuman yang kayak, aku gak mau argue sama dia. I said, I came 20 hours for the, all I wanna do is just, have a peaceful time. Right. Terus dia kan orang Prancis. Orang Prancis kan lumayan saklek keras ya. Jadi dia bilang dia gak bisa bahasa Inggris. So I just took that as cobaan, tapi habis itu ya udah flow aja. I mean, people were taking pictures, and then, it was the Leonardo DiCaprio movie, which I was looking forward so much to karena Scorsese is one of my favorite directors. Dari 10 tahun kan belum bikin lagi. Iya. Dan buku ini udah aku baca kayak berapa tahun yang lalu, The Killers of the Flower Moon. So I just excited to be there, and The Weeknd was sitting behind me. And everyone that I see on everyone I see on TV is just around me. Like Leonardo DiCaprio is like 5 meters away. Like I couldn't believe that. We're all doing the same thing. Kita harus siap on time. Kita harus baik dengan banyak orang dan harus selalu jadi pusat perhatian. Semuanya tuh doing the same thing. Tapi mungkin secara komersil mereka lebih sukses karena mereka mulainya di luar sana, ya kan? Never starstruck? Me, Leonardo DiCaprio, honestly, right in front of your face? Leonardo, I was an extra for him a long time ago, so I met him before. But I was starstruck with, for sure, this time, who was I starstruck with? Ada dong pasti. Yang kamu, oh my God! Tahun lalu ada sih starstruck berapa kali, tapi this year, I think... Nggak begitu meters berarti karena kamu lupa. This year, I think I was just surprised that it was so different from last year. Kayak, karena aku datang sama manajer aku tuh kayak... Aku diperkenalkan sebagai aktor dari Indonesia dan ternyata even Salma Hayek, even Leonardo, semuanya tuh kayak udah pernah ke Indonesia dan suka sama Indonesia. Jadi aku kesana itu bukan Raline Shah, aku kesana itu membawa nama Indonesia itu. Indonesia itu banyak dicintai dan disayangi dengan orang gitu. Leonardo aja udah pernah ke Aceh katanya, udah pernah ke Medan dia. Aku bilang, kamu dari Indonesia dari mana? Aku bilang Medan. Oh, aku udah pernah ke sana. Aku tinggal di hotel ini. Aku kayak, hah? Oh iya? Gitu. Wow, I didn't know that detail though. Oke, gitu kan? Iya. Terus kita juga harus tahu diri. Siapa yang sebenarnya kita udah kenal, siapa yang kayaknya nyaman untuk foto, siapa yang kayaknya nggak perlu deh untuk itu gimana, Lin? Gitu. Nah, itu gimana? Karena gini, itu kan the moment where anybody can do the pansos, which is pansos itu sebetulnya ya tergantung gimana ngelihatnya. Banyak orang juga melihat pansos itu sebagai salah satu strategi dalam berbisnis, right? Gitu. Yeah, but I mean sometimes it's like a good moment to take a photo, and they also want a photo with you. But some moments it's like it's too precious. Like you're eating pizza with like one of the most famous actors in Hollywood. You're not gonna take a photo eating a pizza. You're just enjoying the moment. You're just gonna enjoy because that's the only time you're gonna be eating pizza with Spider-Man, for example, right? Yeah. And then, at one point, I wanted to take a picture with him. So I said, "Can I please take a picture with you?" And he's like, "Why are you saying please, Raline?" And I said, "Because Leonardo DiCaprio. Nggak ada lah. Aku nggak boleh namain. The other guy. And I was like, he's like, "Why are you saying please?" I said, "I have to ask please because I would feel very uncomfortable if someone, just taking pictures, was friends with me, we're in an event and taking pictures, and so many people already took pictures with you, including everyone in the pizza stall, everyone from the chef to." And he's like, ini berarti deket dong hubungannya sama kamu? Like, enggak sih, baru ketemu 3 kali kan di Cannes itu kan kayak you meet, like Leonardo is at every event, like 6 events, he meets so many people and then these people as well. And then he was just like, thank you for saying that. Thank you for saying please. For being polite, Yeah, and I was like, just shocked. And then I said, don't worry, I'm not going to post it or anything. He's like, I don't care. Like, you can call me, whatever, I just never met someone like that's also an actor just asking me please. Like most people don't even say please. Karena I saw people just like grab him. True. Yeah. And so seeing him probably just as an object, ya kan, narik apa foto. And that's what made a difference, I think, from last year and this year. Because this year, when you get introduced by someone who's managing you, it's so different than you introducing yourself. Different kind of feeling, ya. Different kind of feeling. Different kind of
different kind of image as well. Like this girl's also working just like you guys, you know? Okay. And of course my manager is, you know, Michelle Yeoh's manager for 12 years now. Wow. And because she won this award, and I've known her for more than 12 years. I've known her for maybe, I don't know, 18 years. Okay. Because I went to school in Malaysia dan banyak kenal dia kan dari Malaysia. Iya. Dan kayak beda banget aura dia last year sama this year juga beda gitu karena dia udah menang, dia udah humble dan udah serila, karena last year kan dia harus ngelobi kan sama orang-orang kan. It's a lot chiller this year. A lot chiller. There was a dinner that Salma Hayek's husband threw for her. Wow. The Kering Group dinner. Kering Group itu yang punya Balenciaga, Alexander McQueen, all this brand. And like she was awarded at the dinner, and many other struggling or new emerging female directors, female actresses, and you could see that she's just so happy to be there. Dia sendiri nangis, dia sendiri humble banget waktu she sat in front of Leo, and I sat next to my manager, and like she was just asking me like, "You're here? Like when are you gonna debut your film? And how do we support you?" And she said, "I'm opening the door for you. You better walk or run in. Because like I'm not gonna close it back. Now that I open it for Asian actresses, I'm not gonna close it back." And when she said that, I just felt like aku nggak sendiri kok di sini. Biarpun belum ada orang Indonesia di tempat itu, tapi kok kayaknya Asian strength ini udah rooted together gitu ya. Together. Walaupun beda negara ya. Ya, jadi inklusi, diversity itu very much celebrated now. Okay. And like finally, people who look like us are in. Exactly. You know, we're in now. Tak berkulit putih, ya kan? Biasanya kan back then kan seperti itu ya. Lin, sorry, pada saat kamu again dapat undangan invitation untuk ke Cannes gitu, ini kan bajunya Rally ini sekarang jadi bahan obrolan, right? Di Indonesia, we are so proud karena somehow nggak tahu. Pertama, the way we see you walk there itu aja udah it's a precious moment karena kamu mewakili Indonesia. And then the second one, kamu tuh berani menggunakan baju yang memang betul-betul representatif of Indonesia, right? Gitu. Despite bukan berarti baju glam yang lain nggak bagus, tapi kamu memilih untuk menggunakan kebaya, gitu dengan all the jewelry yang akhirnya, gue ngeliat di TikTok ya kalau nggak salah, I don't know who she is, I don't know who this girl is, but look at that, gitu. Kamu tuh dibahas benar-benar gitu. Oke, siapa? Was it your decision untuk akhirnya kan pasti begitu dapat undangan, lo pasti mulai dong otak lo nih gue mau pakai baju ini pasti dong gitu referensi. Tapi kenapa akhirnya whose idea was that? Si kebaya biru itu. It was my idea. Your idea. From the beginning when I got the invite last year, I wanted to wear a kebaya, but I didn't have one. And but I think it was good that last year we went to Mas Sabto first to tell him about it when we got the invite, because Mas Sabto and Mas Bian are two of my favorite designers. Right. And Mas Bian pada saat itu ada show, so I went to Mas Sabto and he said, just take these dresses and go. Okay. And I was asking for kebaya, but my kebaya didn't finish on time. So then this year, that kebaya udah aku pakai kawinan. So I was like, oh aku diundang lagi. Yeah. Dan kebaya udah dipakai kawinan. So I was like, okay. Kawinan siapa, Lin? Ada saudara aku. Nikahannya, so I was like, dan simple banget kan, you know, you know, Sabto is very classy, very chic. Tapi cantik sih. Okay, jadi tahun ini my friend and my stylist Alexandra was like, we gotta have a kebaya yang gede gitu. We gotta get a big one. Like I don't know how it's gonna be, and then we listed a few designers. A lot of them were busy, by the way. Because we couldn't confirm that 100% we can wear it, because kita kan kesana dengan Chopard, and we also weren't sure if Chopard was okay with me wearing a kebaya. True. So then I was like, I found these boys on Instagram, Maiza and Baz. Mereka dari Medan ternyata, dan kenal dari SD, satu SD sama aku. Oh my God. So when I went to their showroom, they were like, oh my God, we're so happy. And mereka mau umroh besoknya. They're like, we don't know if we can have time. I said, let's go and buy the kain. So we went, beli kain sama-sama. Itu kebayanya mereka? Iya. Anak Medan? Iya, dua anak Medan. Makin merajalela anak Medan ini. Padahal, Lin. Padahal kan, I mean, in theory, kita bisa minjem dari manapun. Siapapun desainer gede dong. I wanted to make my own. Wow. Like, because I wanted the kebaya to look like something I can wear to undangan wisuda, bukan yang glamor yang gimana. Yang maksudnya
this is the first time kayak untuk orang Indonesia ini kebaya itu kan national costume. Kayak kalau di India sari ya. Sari, betul. Kalau artis Aishwarya Rai segala kan dulu waktu mereka ke tahun 90-an dulu kan aku sering ngeliat tuh. Betul. Mereka pasti pakai sari. Ada pakai sari, bangga gitu ya. Iya. So I was like, I gotta make one. And then batik yang mereka beli kurang cocok sama bajunya. Jadi aku minta mama aku kayak, Ma ada batik nggak yang matching sama ini? Ternyata cuman ada yang itu, ada biru-birunya juga, cuman ada merah. Udahlah nggak apa-apa lah, ditabrak aja kan. Kalau misalnya kita kawinan kan emang pakai batik orang tua gitu kan. Wow. So that was batik, the story. Batik your mom? Iya. Dari Palembang. Gue pikir tuh desainer yang gede banget, apa segala macam. Enggak. Wow. Iya, jadi, tapi kamu expect nggak it's gonna be, atau memang kamu udah, gue harus pakai kebaya nih supaya misalnya jadi obrolan, kan itu salah satu strategi bisnis juga. Sebenarnya bukan obrolan sih, karena kita bawa baju kan lumayan banyak, jadi option. But I always use my feeling like for the day. And Alexandra knows this. Every day we use our feelings kayak, okay, we got so many options here. Belum lagi manajer aku yang di sana tuh tiap hari ngirimin foto kayak, kalian nggak mau ganti nih? Are you sure you wanna wear that kebaya? I'm like, yes, 100%. Wow. Tapi bisa aja loh, gara-gara kamu pakai kebaya nggak ada yang foto, karena orang nggak ngerti. Aku bisa bilang, 50-50 ya berarti ya? I said, I don't care, I'm not here to apa. Maksudnya orang juga nggak kenal aku, nggak difoto juga nggak apa-apa kali. Tapi it was so it was so nice to see that Chopard was like, wow, you're wearing national costume, that's amazing, you know. So they were very welcome. Yeah, and you can choose whatever jewels you want, and I love sapphire, and I love blue, and somehow suits with your kebaya. Suits with my kebaya. Emang udah meant to be, Lin. Tapi memang mungkin harus agak lebih kerok atau gimana ya, cuman ya sudahlah. Because I didn't see the jewelry before I went. They saw my baju and then they were like asking me to. Lin, sebelum kamu jalan, kamu tadi you said and you mentioned it before, there were so many celebrities all over the world. All over the world. Selebgram, influencer, you name it, Leonardo DiCaprio yang udah sampai mereka bikin A-list, B-list, C-list. Itu sebenarnya enak sih, tapi yang undangan dari film, yang undangan dari brand, yang undangan dari ini. Dikategorize gitu ya. Pada saat kamu jalan kan the spotlight was everywhere, right? Biar bagaimanapun juga tetap namanya perempuan, udah dendong centong, kan pengennya paling nggak tetap foto. Dan selalu ada possibility bahwa kamu harus suruh jalan. Oke, udah, yuk cepet. There's always, you have to prepare for the worst, right? What was the affirmation, or you can say mantra or ritual things that you did that before you finally walk on the red carpet? I think my mom is always like, aku orang Islam kebetulan, jadi selalu kayak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan kalau udah Al-Ikhlas tuh, just be in the moment. Because when you're not panic and you're in the moment, you can see whose eye likes you, which camera wants to take a picture, so you turn to the cameras that are looking at you, the energy that is liking you, because on the carpet and in life it's the same. You have to appreciate the people that actually want to give you a chance. Many people, they're already closed. I don't know this girl, I'm not going to take a picture with her. So we don't pose and give energy to that camera. Right. Don't stand there looking nice because they already don't want you. Exactly. But the ones that are like, what is she wearing? Just like trying to get a good angle, you turn and you give them what they want. Because that's the thing. And also with life, like I've tried so hard in this industry to try to convince people, try to be nice to people, some actors, some actresses, but if they already have this image of you ya di Indonesia atau dimanapun, it's not gonna change. Right. You giving them water or talking to them sometimes make them more uncomfortable, like, ih gue udah gak suka sama nih orang. Iya, masih aja ngedeketin. Medannya keluar, cemana ya cewek ini? Udah aku gak suka, mengkek kali. Mengkek kali. Sosok baik mula dia sama aku ya kan. Entah apalah. Pulang pala dia kan. Iya, pala. Pulang pala dia langsung. Jadi jangan sampai kita bikin orang pala. Iya. Yang baik. Pala itu maksudnya kesel, Bo, ya. Bukan malak udah kayak jengkel. Iya, jengkel udah level 3. Iya. Jangan sampai bikin orang pala gitu. Iya. Wow. My dad and my mom always said kayak, you go anywhere, mau posting apa, mau bilang apa, coba kamu pikirin, ini bikin orang dengki iri, atau netral, atau bikin orang happy. Aku bilang, Mam, kadang-kadang ada yang bikin iri dengki sama orang yang nggak suka. Tapi kalau orang yang netral, kayaknya ini biasa aja deh, Mam. Tergantung bagaimana perspektifnya. Karena itu dia yang aku bilang, pelajaran yang paling besar adalah
no matter what you do, somebody's gonna say something bad. Exactly. Aduh, itu kebayanya kurang jahitannya. Betul. Aduh, itu kenapa ya jalannya kayak gitu kan ya? Mereka nggak tahu situasinya. Betul, kan. betul. Sengaja pakai kebaya supaya diliput-liput sama media Indonesia, misalnya gitu. Jadi berita selalu harus ada pasti berita angle yang negatif gitu. Tapi kebaya itu menurut aku identitas orang perempuannya Indonesia, orang Indonesia. Jadi kayak sayang banget Aishwarya Rai dari India pakai sari. Kita malu pakai kebaya kita tuh kayak gak make sense banget. Bener. Gitu. Tapi tadi you mention juga you try to convince and you struggle juga in this industry. Masa sih Bo? Padahal kalau orang lihat Raline Shah, dan ini ada penelitian yang bilang bahwa orang yang good looking, orang yang cantik atau orang yang ganteng, they for sure katanya by the research they will have more opportunity, kesempatan tuh lebih gampang datang kepada orang-orang yang secara appearance, penampilan lebih ganteng dan lebih cantik daripada orang yang rata-rata atau di bawah rata-rata. Ya kita nggak bisa memungkiri bahwa estetika itu dan kecantikan itu diapresiasi oleh semua makhluk ya di bumi ini. Bukan hanya manusia tapi binatang aja apabila memilih the male species misalnya burung atau mamalia mau nyari yang simetris. Karena itu sebenarnya mau nyari yang mukanya simetris. Kalau kita lihat binatang aja in wildlife, karena papa aku kan suka binatang. Itu yang biasanya male yang dominan atau alpha male tuh biasanya memang feature-nya lebih kuat. Bentar, papa kamu tuh yang punya zoo di Siantar? Iya benar. Kemarin gue ketemu di airport, we were sitting in a Garuda. Terus a couple came to me, mereka tinggal di Siantar. Iya kak datang ke Siantar, karena aku kan anak Siantar. My dad from Siantar. Terus dia bilang papanya Raline tuh ada zoo bagus banget di Siantar guys, you have to go there. Bukan di Medan ya, di Siantar, Pematang Siantar. And then dia bilang itu punya papanya Raline. Terus gue bilang, Raline, kok jauh banget ke Siantar? Ternyata memang kamu tuh orang Medan ya? Iya, saya orang Medan, orang Sumatera Utara, orang daerah. Oh wow, oke. Nanti kita akan nanya itu. Tapi sebelumnya, jadi menurut kamu walaupun secara penampilan kamu menarik, tetap ada struggle yang memang kamu juga setengah mati juga berjuang. Tapi alhamdulillah ya, kecantikan atau enak dipandang itu adalah suatu privilege. Dan kemudahan, kesusahan itu kan semuanya persepsi bagaimana kita melihat hidup, bagaimana kita semua sentient, being sentient itu adalah makhluk yang bisa merasa, bisa melihat. Jadi kita semuanya sebenarnya lebih sensitif dari yang kita pikirkan. Jadi poin saya adalah yaitu persepsi itu yang melihat sesuatu sebagai challenge, sesuatu sebagai susah. Ya dari luar mungkin secara eksternal orang bisa lihat enak banget mudah banget hidupnya. Cuman kan secara internal kita juga ada challenge kita masing-masing loh. Mau hidup semudah apapun, semua orang punya struggle. Kalau dalam industri perfilman ya, karena Raline kan lebih ke movie right gitu. Apa challenge yang kamu dapetin? Karena mungkin kalau casting, aku rasa kayaknya nggak tahu ya. Mungkin kita lihat dari luarnya kayaknya everything should be easy for Raline Shah. Apa struggle yang kamu bisa share? I think the struggle it's tough. Banyak orang di luar sana mungkin nggak tahu bahwa dunia perfilman ini penuh dengan kubu-kubu. Yang mungkin orang nggak cerita. Kalau kamu udah mau main sama produser ini, nggak mungkin produser ini casting kamu. Produser ini suka sama kamu di lock, produser lain juga nggak akan dekat. Atau kamu udah menjadi global star, orang juga males main sama dia nanti mahal atau apa. Jadi yang orang lihat sebagai privilege buat seorang Raline Shah atau apapun itu, sebenarnya itu menghambat banget karir aku karena orang yang mungkin ada small movie yang sebenarnya sangat interesting, mungkin dia nggak akan approach aku, mungkin ngelihat terlalu gimana gitu. Atau mungkin kita kan karirnya udah 11 tahun, mungkin orang nggak ngerasa aku udah 11 tahun di sini, film pertama aku 2012 gitu kan. Yang orang ngerasa kayak, oh dia kan udah sukses gitu dari film pertama, udahlah nggak usah kasih chance lagi lah, atau oh banyak lagi kok yang struggling. Maksud saya 11 tahun itu, mungkin 11 tahun yang lalu saya nggak se-mature ini. Saya juga nggak ada yang meng-guide saya bagaimana harus di set, bagaimana harus acting. Saya otodidak kan, kebetulan ambil teater di sekolah dulu, di luar negeri, tapi nggak pernah acting di Indonesia. Mungkin saya ada salah ngomong, salah apa. Tapi gara-gara film saya juga nggak banyak, 11 tahun cuma 11 film. 11 tahun 11 film? Satu film setahun. Jadi, dan ada satu film yang syutingnya di luar negeri, jadi cuma 10. Jadi dari yang kayak misalnya yang di set yang 11 tahun yang lalu, misalnya aku melakukan sesuatu yang salah, itu ranahnya nggak profesional, nggak di-keep di situ aja. Semua pekerjaan kan ada challenge-nya masing-masing ya, Mbak. Pasti
kita nggak ada yang sempurna. Tapi bisa aja tuh nanti muncul lagi sekarang udah 12 tahun kita udah nggak inget apa yang terjadi gitu. Ternyata dimunculin lagi gitu ada gitu. Makanya tiap hari itu aku selalu ada doa, ada meditasi, ada yoga karena it keeps me grounded in who I am. Betul. Ya kan? Tapi kalau boleh kenal sama Ralinsyah, who the hell is Ralinsyah? Kamu tuh datang dari keluarga yang memang A plus class atau middle class, your struggle juga. Maksudnya banyak orang yang tiba-tiba cuma tahu Ralin blek main film kan gitu. Jadi kamu tuh orang apa? Cause you don't look like you're 100% Indonesian, right? You look like you're mixed gitu. Lahir di mana? And then sekolahnya apa betul-betul di Medan, Lin? Oh, jadi aku sekolahnya itu, aku lahirnya Jakarta. Lahir Jakarta. Di rumah RS Bunda. Di Menteng ya itu ya? Menteng. Aku lahirnya di situ dan ayah aku itu dari nol banget. Mulai dia tuh tamatnya cuma SMA. Jadi ayah aku lahirnya di Medan, besarnya di Medan. Dan ibu aku orang Singapura. Mamanya, ayahnya Melayu banget Malaysia. Ibunya Chinese Singaporean. Oh, your dad? My dad's Indonesian. But half orang Chinese? Melayu, enggak. Orang Melayu Medan. Medan? Okay, and then you were born in Jakarta, and then after that? And then I was born in Jakarta. Terus papa aku bilang, yuk kita balik. Dulu tuh Presiden Soeharto ada bikin semacam perkumpulan pengusaha-pengusaha, suruh ditarik balik ke daerahnya, ya supaya nggak ngumpul semua. Daerahnya. Ya, betul. Jadi papa aku tuh balik ke Medan untuk membangun daerahnya. Jadi aku ikut juga sama ayah aku. Kebetulan mama. Berapa lama Lin di Medan? Sampai SD kelas 6. Kok nggak jumpa kita ya? Oh beda. Nggak jumpa kita ya. Kau daerah mana sih, Lin? Nggak jumpa kita. Kita daerah mana? Aku dulu di Hang Jebat. Terus pindah ke Dr. Mansur dekat USU. Dulu USU itu belum ngehits tempatnya. Masih pohon-pohon pisang waktu aku pindah. Pas nggak jumpa daerah Menter dia. Iya, jadi aku kebetulan sekolah di American School di Medan. Medan International School dulu banyak. Banyak yang kerja untuk oil company itu kayak British Petroleum and everything. Ya anak-anak sekolahnya, anak-anaknya expatnya di situ. Expat, dia awak di Setuntung yang dekat pasar. Enggak loh, tapi aku di situ bentar aja. Habis itu ayah aku kayak, ini anak nggak lokal nih, terlalu bule. Jadi dipindahkan di sekolah Islam yang namanya Yayasan Pendidikan Harapan. Jadi makanya dari sekarang itu berasa nih. Jadi berasa, maksudnya berasa internasionalnya dari kecil. Karena mama saya juga expat kan. Terus terasa juga medannya gitu. Tapi namun terasa juga keislaman kamu tuh kuat gitu udah. Karena mungkin dari kecil dia disiapin sama papa kamu. And then kuliah di mana, Lin? Kuliahnya aku sebenarnya diterima di England, tapi papa aku nggak suka sama pacar aku pada saat itu. Jadi aku ditarik balik masukin ke Singapura. Which is also a good school. But I just felt like, oh my god, Singapore compared to London is like enak ke London gitu. Jadi kamu lulus apa sekolahnya? Aku lulusnya Political Science and Science. And New Media and Communication. Sebenarnya mimpinya sih mau jadi kayak semacam Christian Amanpur gitu, Kak. Tinggi ya, Bo. Cuman nggak jadi. Nah, sekarang saya menempatkan diri sebagai netizen Indonesia. Netizen Indonesia, for a girl like you, that you're smart, kamu punya many kind of achievements in life. Kenapa belum menikah? Pasti itu adalah the Melayu konsep yang selalu ditanyakan kepada kamu setiap Lebaran. Iya, itu ini kok wajar. Sebenarnya sih ada beberapa kali saya pengen nikah tapi nggak jodoh aja gitu. Something always off, either orang tua aku nggak setuju atau memang kelihatan banget prioritas aku adalah kerjaan. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa cowok laki-laki itu mereka mau diprioritaskan. Dan aku juga nggak pintar lebay-lebay gitu ya. Aku real aja. Kemedanan Anda masih berasa straightforward ya. Aku itu terlalu real gitu. Di Amerika aja aku tuh di Ken gitu like, damn, you're so honest. I'm like why not? Like why wouldn't I be honest? Gitu kan? Itu kerasa bener sih ya. And then tapi you planning, I don't know, like mungkin di wish list kamu? Yeah, so basically I was never like, I never kind of grew up imagining, okay, I want to marry a nice man and have kids. I always thought, if I marry someone, I want to have everything that I need to do out of my system, so I can
Kayak kalau aku mau punya anak, aku nggak mau kerja. Aku mau 5 tahun anak itu lagi balita itu aku di situ 24 jam gitu loh. Dan aku belum punya aku masih ngerasa kayak banyak yang nggak puas gitu. Karena mulai karir aku 11 tahun yang lalu, Mbak. Aku 27. Udah tua. Padahal kan udah ada pacar pada saat itu dan udah dimintain nikah, tapi aku bilang aku mau coba satu film dong. Dan setelah satu film itu dia bilang saya nggak mau nikah Raline Shah yang bintang film, saya mau nikah Raline Shah yang anak bapak ini aja gitu. Dan aku jadi kayak lumayan sakit hati karena ini orang nikah sama aku, identitas aku anaknya Pak Rahmat misalnya. Bukan Raline Shah, nggak ada yang kenal aku, nggak ada yang tahu aku siapa. Dan menurut aku sih orang kreatif, aktris gitu kan, kita perlu dilihat dan dipahami untuk diri kita sendiri gitu. Betul. Bukan sebagai istri si A, suami si A. Dan cenderung pacar-pacar aku tuh selalu orang-orang yang kayak mereka tuh udah besar identitasnya atau keluarganya. Jadi aku tuh hanya jadi aksesoris gitu. And I don't wanna be seseorang yang dipilih. Aku mau memilih. Aku mau di situasi dimana aku bisa memilih gitu loh. Walaupun kamu perempuan. Iya dong. Karena aku perempuan. Karena kamu perempuan. Bukan walaupun aku perempuan. Karena kamu perempuan. Karena kita yang lebih dirugikan. Aku banyak ya dari mbak-mbak yang bantu aku di rumah, dari teman-teman ayah aku, dari semua lapisan masyarakat, perempuan yang sebenarnya harus sacrifice jauh lebih banyak menikah dengan seorang laki-laki daripada laki-laki menikah dengan perempuan. Pastinya dong. Iya. Dan ini negara Indonesia. Patriarchal. It's a patriarchy. And if you don't add value to yourself, it's just gonna be taken away. Right. And I can see men, they're so eager to chase you when they're in love. But the minute that you say, oh yeah, can you love me for me? Yeah, you can be anything you want, Raline Shah. Yang penting aku included. Misalnya kan dia harus ikut, ya kan? You can be anything you want as long as lewat gue. Iya kan? Cuman kalau aku bilang, kalau aku lewat diri aku sendiri, kamu bisa nggak sayang sama aku? Nah, banyak cowok yang nggak comfortable dengan itu. Susah ya, susah untuk adjust dengan hal itu ya. Iya, padahal kan kalau dia ngasih, padahal kita akan lebih jatuh kan. Right, betul. Cuma mungkin mereka insecure sendiri bahwa mungkin kalau dia grow out of me, grow out dan meninggalkan aku gitu kan. Ya, ada insekuritas juga sebetulnya. Dan mungkin, itu wajar sekali. Wajar sekali. Mungkin kan kamu tuh maksudnya punya banyak achievement, you look like you're sort of like alpha female juga. Banyak yang mungkin di awalnya in the beginning udah takut duluan. Tapi actually kalau ditanya orang, Raline Shah itu mencari laki-laki yang seperti apa? What kind of man that you're not seeking but can make you head over heels? To be honest, seiring dengan waktu tuh cowok ideal aku tuh berubah terus gitu. Dulu aku pengen cowok yang super alpha yang jagain aku. Waktu sebelum aku punya karir ya, waktu aku tinggal di Medan, ayah aku lumayan protektif. Udahlah siapa aja yang penting aku keluar dari Medan ya Tuhan. Ada orang Jakarta nggak mau narik aku Tuhan, ya kan? Where's the Prince Charming gitu ya? Ya, ada juga Prince Charming yang benar-benar Prince, ya kan? Ada beberapa juga, tapi kok cenderung mereka cuma ngelihat aku sebagai fungsi aja gitu. Oh ini cewek bisa jadi ini, bisa jadi A, B, C, tapi nggak ngelihat aku sebagai aku gitu. Sekarang apa yang kamu cari dari laki-laki, physically dan di dalamnya integritasnya seperti apa? I think I'm just looking for home, you know. Ya seorang yang kayak aku bisa jadi diri aku sendiri, bisa ketawa, bisa nangis, bisa jelek, bisa cantik, dan orang itu tahu bahwa at the core of it, I'm there for them and they are also there for me. It's not an ego battle. It's not siapa yang lebih sukses. Cause at home itu harus mutual submission gitu loh, Mbak. Sama-sama. Saling submit, saling ikhlas, saling berbakti gitu ya kan. Dan banyak kayak cowok-cowok kan cuman deketin misalnya artis atau aku tuh untuk kalau bahasa Medannya ece-ece aja kayak mau lihat aja nih cemana, bisa nggak aku? Ya kan? Terus kita baik ngelunjak pula dia kurang ajar. Ya. Tapi ada yang begitu-begitu tuh kerasa ya, Lin? Maksudnya kerasa lah, apalagi kita orang ini ya, orang arts. Iya. You can feel it ya. We are like very sensitive. Tapi you're surrounded, your mom and dad santai. If I may know, how old are you right now? I'm 38 right now. Younger than me. I'm 42 younger. But di sana waktu aku ke Cannes, literally Michelle Yeoh sama manajer aku bilang, Raline, you're a baby. There you go. 38-year-old baby. Sedangkan kalau di Indonesia, masa udah 38 belum nikah. And Michelle Yeoh is one of my, like, I feel like she's my god aunt gitu, kayak tante aku gitu kan.
Dia bilang, you know, I came to Hollywood. Manajer aku bilang, you're luckier than Michelle. You come at 38. Michelle came at 51. Wow, 51? 51 di mana karir dia di Hong Kong itu udah gitu. Dia harus go global atau dia berkeluarga gitu kan. Dia memang udah coba berkeluarga tapi kan nggak sukses. Terus ya dia harus make that choice kan. Dan sekarang dia udah punya partner yang baik, yang supportive, yang ikut dia kemana-mana. Tapi kan untuk dia bisa ke situ kan bisa dibayangkan ya, dia became Bond girl dan dan sebagainya. Jadi aku lumayan ada tanya beberapa kali sama dia kayak dia have any advice. Dia bilang pokoknya kamu jadi diri kamu sendiri karena diri kamu gak akan meninggalkan kamu. Tapi kalau laki-laki itu banyak sekali faktor yang gak bisa kamu kontrol. Tapi kalau karir kamu sebagai aktor kamu bisa kontrol karena itu yang kamu pakai itu badan kamu, tenaga kamu, otak kamu, tangan kamu, dan kamu taruh energi kamu di mana. Oke. Sekarang ini berarti Ralin adalah salah satu impian kamu adalah untuk go international, keluar pastinya. Apa yang kamu lakuin in order to achieve your dream? Sebenarnya mimpi aku tuh bukan go international sih. Aku hanya mau jadi aktris yang lebih baik aja. Kalau misalnya ada film Indonesia yang offer aku juga pasti dengan senang hati kalau skripnya bagus aku akan terima gitu. Tapi aku hanya mau grow aja. Aku juga udah lumayan sekarang udah lumayan nyaman dengan proses audisi itu kan susah ya lewat kamera sejak pandemi itu. Terus membalance dua alam ini yang yaitu jadi entertainer di Indonesia tapi tetap harus terbang ke sana. Harus casting di sana, harus ke acara, ada syuting juga selama pandemi. Sebelum pandemi itu aku ada syuting juga di sana kayak gila itu nggak bisa. Dan kemarin aku syuting, aku baru setelah sakit COVID masih agak kurang enak syuting Dating Queen kan, ada series di sini. Itu aku masih tiap hari harus syuting video audisi untuk Amerika. Jadi kita kelar syuting jam 11 pun udah dimintain sama manajer, tolong video. Dan kadang-kadang role-nya juga sebenarnya aku nggak mau, cuman emang harus dikirim karena itu bagian dari latihan dan bagian keseriusan kita dengan manajer kita di sana. Jangan kamu mau yang kamu mau aja gitu ya. Kamu mau aja. Oke. Lin, tapi kalau physically apa yang kamu lakuin untuk memaintain, karena kan biar bagaimanapun juga appearance itu kan juga bagian dari yang dijual. Apa yang dilakuin? Olahraga atau aku yang paling nomor satu harus yoga sih. Harus yoga? Ya, harus yoga, harus meditasi itu pagi. Karena aku bisa lihat juga aku sekarang jauh lebih mature. Dulu sebelum praktis-praktis yang seperti itu, otak aku agak ini sih, agak gimana ya? Gak bisa fokus? Bukan gak bisa fokus, tapi kan kalau kerjaan di sini menyangkut banyak orang, jadi kita fokusnya distraction-nya banyak. Dan kadang-kadang jadi bikin kita nggak pede kan. Bikin kita nggak mentally strong dan kayak berada di sini dan sekarang. Yoga helps you to do that. Yoga helps me to be like the past is the past, the future I don't know what's gonna happen. Just be present. Just absorb, just enjoy. Oh nice, which is very important. Physically, di mana kan sekarang orang operasi itu udah bukan hal yang ibaratnya malah orang bikin konten dengan operasi. Kalau dulu kan malu kan gitu. Apa yang kamu lakuin dengan appearance kamu? Kalau aku untuk sekarang belum operasi ya. Tapi kemarin waktu pandemi itu sempet jerawatan banget. Jadi I think people don't realize that the pandemic and all that stress actually your hormones are like in a whack. Kita biasanya kerja tiap hari, tiba-tiba di rumah aja. So I had to fix that. But honestly, this is the least effort I've made. But during the pandemic, aku naik 6-7 kilo gitu dan gak turun-turun ya Tuhan. Akhirnya bisa turun gimana? Akhirnya aku ikhlasin aja kayak I don't care. I'm just gonna focus on my acting. And I'm gonna fix my skin for sure. So I fix my skin and then now I'm just more careful with what I eat. Dan ternyata apa yang kita makan itu asupan gizinya itu terkait sekali dengan kesehatan kulit. Makannya apa yang diganti? Kesehatan kulit. Ya dulu aku tuh tiap hari harus makan coklat every day, like sugar, tepung, gula. Sekarang agak aku kurangin dikit lah. Still have to. Tapi lebih balance ya. Oke. So Lin, wow. It's a lot. It's beautiful. It's beautiful.
satu pertanyaan untuk menutup deh, atau dua pertanyaan. Kalau kamu ngerasa, I think you're super grateful sama Tuhan, sama Allah, melihat banyak sekali kemudahan, karena banyak orang yang juga bekerja sekeras kamu, tapi ya banyak favor of God yang mengikuti kan, gitu, kemurahan, kemudahan yang Tuhan berikan gitu. Tapi when you look back, apa sih the most struggle things that ever happened in your life along the way 38 years you're living in this world? Apa yang paling berat yang pernah terjadi dalam hidupnya Ralin? I think the hardest is heartache ya. Heartache, sakit hati, tetap Nek. Tetap Nek. Masalah cewek tetap ya. Iya, tetap Nek, because gimana ya, kita juga perempuan, kita punya perasaan, tapi itu membuat aku lebih kuat. Karena dengan setiap jatuhnya kita juga harus bangun, dan tiap bangun itu kita gimana ya, we grow our muscle. With every challenge, misalnya aku kan suka mendaki gunung tuh. Kalau daki gunung kan pegel. Tapi pegel itu yang bikin muscle kita lebih kuat, dan for the next hike kita bisa lebih, stamina kita lebih kuat lagi. That's nice. Tapi kalau nggak ada push itu, Mbak, kalau nggak ada struggle itu, sama kayak Mbak kan weightlifting kan. Kalau nggak ada weight yang harus di lift kan otomatis kita jadi relax. Betul, true. Katanya the juice, ibaratnya juice ya. Katanya pada saat di press ya kan, the best of you, the best of it akan keluar. Justru pada saat discomfort happens in our life, the best of us yang tadi kita pikir, gue gak pernah pikir gue bisa sekuat itu loh. Ternyata bisa gitu ya kan, Lin. And last, Lin, untuk menutup panjang obrolan kita, anyway, thank you so much for coming on my podcast. Thanks for having me, your friend. Thank you so much. And sama-sama dari Sumatera Utara, anak Medan ternyata ya kan. Hanya berbeda bentuk aja. Beda bentuk, beda harga. Enggak lah Kak. Sumatera Utara tuh kan orang India, Cina, dari mana-mana, Batak, Melayu. Betul, Sumatera Utara tuh bukan cuma orang Batak aja, tapi Bataknya ada 7 jenis lagi, 8. Betul. Apa lo dia? Apal aku. Betul. Apa yang harus dipelajari oleh para perempuan itu lebih spesifik, karena gini, oke, Ralin cakep, Ralin terkenal, tapi dia sekarang ditempatkan di satu kolam yang lebih besar lagi, di mana yang cakep ikan-ikannya jauh lebih banyak nih. Tapi apa yang harus selalu kamu ingatkan kepada diri kamu supaya kamu tetap bisa tampil dengan your lights, dengan sinar kamu sendiri, tanpa sibuk sama the Instagram sekarang, semua orang kan punya lights sendiri-sendiri gitu. Jadi bagaimana kita keep dengan light kita sendiri gitu. Ya kalau untuk seorang perempuan yang paling kita harus jaga itu harga diri kita dan reputasi kita. Karena sebagaimana kita ngerasa bahwa oh ini hidup yang mudah, menerima ini, atau itu sebenarnya adalah racun buat kita. Apabila kita terima sesuatu yang mudah, kita nggak digembleng atau nggak dimold untuk jadi siapa yang harusnya kita jadi gitu. Potensi kita tuh nggak tergembleng. So don't ever take the easy way out. Just take the right way out. It's gonna take longer. It's harder. You're gonna have to take economy a lot. but it's worth it, because with that, then when you do get on those nice flights, when you're in those nice rooms, you appreciate more. You are standing on your own 2 feet gitu. Because I grew up, ayah aku lumayan manjain aku Tapi the minute aku udah selesai sekolah, dia bilang, aku gak akan ngasih kamu privilege. Oke? Aku gak akan ngasih kamu privilege, coba kamu bisa gak jadi aktris ini, bisa gak kamu punya lifestyle yang sama dengan ayah berikan. Dan jujur aja baru aku sadar, gila ya, I can't. Susah ya. Like dengan X gaji 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, gaji film aku, segala. Gak mungkin bisa lah, beli-beli tas ABC, pasti harus minjem dari mama, harus ini itu. Tapi aku bangga karena aku tahu dari situ sampai sekarang tuh I know I made it my way gitu loh. I did it my way ya. That's right. Punya pacar nggak sekarang, Lin? Ada dong. Indo atau bule, Lin? Indo dong. Indo dong. Kita masih selera lokal. Oh tetep loh, anak Medan selera lokal. Artis apa bukan, Lin? Bukan. Oh bukan. Nggak mau artis ya? Bukan sih, nggak ada artis yang mau sama. Harus banget. No comment. Thank you, girl. Thank you so much ya. Terima kasih. Thank you so much. I pray all the best for you untuk in the future. Dan pengen melihat Ralin juga tentunya bermain film di luar. I think there is nothing impossible. Of course dong ya. We have all of it. Terima kasih guys. Thank you so much for watching. Semoga ada hal and value yang baik yang bisa kalian dapetin dari kehidupan seorang Ralin Shah. Bye guys. God bless you. Bye.